Halo semuanya, perkenalkan nama saya Angelina dari 3PHP2. Hari ini saya akan menjelaskan makanan khas daerah Kalimantan, yaitu sayur asam kutai. Bagaimana sih sejarah sayur asam kutai itu? Nah, berikut penjelasan tentang sejarah sayur asam. Indonesia merupakan negara yang mempunyai banyak suku. Setiap suku di Indonesia memiliki beraneka ragam budaya. Keanekaragaman suku di Indonesia bisa dirasakan dengan menyantap sayur asam. Sayur asam ini disajikan berbeda-beda pada setiap daerah. Nah, asal mulanya sayur asam itu pada saat masa penjajahan Belanda di Indonesia. Pada saat itu sayur asam merupakan masakan kelas bawah, karena yang menikmati hanyalah masyarakat Indonesia yang sedang kesusahan waktu itu. Pada saat Belanda menguras berbagai kekayaan Indonesia, pohon asem itu tumbuh subur di tanah Betawi. Sayur asem muncul atas dasar kondisi yang sulit di Indonesia. Oleh sebab itu, bumbunya hanya menggunakan cabai dan buah asam. Isi sayur asem ini pun terdiri dari sayuran yang beraneka ragam dan tidak teratur. Meskipun sayur asem memiliki beraneka ragam isi, rasa sayur asem tetap menyatu sehingga nikmat untuk dimakan. Kalimantan Timur sangat terkenal dengan kuliner tradisionalnya. Selain kekayaan budaya dan kesenian daerahnya, olahan yang paling sering dicari yaitu masakan dari ikan gabus. Dari banyak olahan ikan gabus, yang salah satu jadi favorit makanan khas daerah Kalimantan itu sayur asam kutai. Sayur asam kutai ini berbeda dengan kebanyakan sayur asam daerah lainnya yang diolah dari sayuran. Makanan ini berbahan baku ikan atau kepala ikan gabus. Ikan gabus dalam bahasa daerah di Kalimantan disebut juga ikan haruan. Ikan haruan banyak terdapat di perairan darat di Kalimantan Timur. Tak hanya bahan ikan gabus, sayur asam kutai juga dilengkapi dengan bahan lainnya, seperti 2 buah pisang mentah, 1 buah ubi, 250 gram kangkung, 3 siung bawang merah, lengkuas, 2 cabai hijau dipotong memanjang. Sementara bumbu asamnya berasal dari air jeruk nipis dan 1 buah terung asam Kalimantan atau juga disebut dengan terung Dayak. Dan cara memasaknya sangat mudah, tetapi memerlukan waktu yang lama untuk memasak sayur asam kutai ini. Yang pertama, kepala ikan gabus dibakar sejenak, atau juga bisa direndam dengan jeruk nipis, yaitu dengan setengah sendok teh air jeruk nipis dan 1 sendok teh garam. Lalu diamkan selama 15 menit. Ubi dan pisang mentah dipotong-potong sama, lalu direndam dalam air agar tidak hitam. Nah, selanjutnya kangkung dipetik-petik. Lalu setelah itu haluskan bawang merah, cabai hijau, lengkuas, terasi, dan campurkan dengan air, lalu didihkan. Tambahkan ubi, pisang mentah, kangkung, kepala ikan, cabai hijau, terung asam, air asam, dan bumbu dengan garam. Terus masak hingga mendidih, hingga matang, dan jangan terlalu lunak. Nah, menurut saya sayur asam kutai ini juga bisa dibuat sendiri, karena bahan-bahannya dapat ditemukan di pasar terdekat tempat kalian. Atau jika kalian malas memasaknya, kalian bisa juga beli. Tetapi jarang banget sayur asam kutai ini ditemukan di daerah Jakarta, atau paling hanya ditemukan di restoran tertentu saja. Karena makanan khas daerah Kalimantan Timur, sayur asam kutai ini tidak mempunyai akulturasi, maka saya akan menjelaskan tentang roti mantau yang berasal dari Balikpapan. Mantau atau roti sepan sebenarnya merupakan makanan khas Tiongkok yang telah mengalami proses akulturasi sehingga menjadi makanan khas Balikpapan yang telah mengalami proses akulturasi. Roti mantau sendiri memiliki bentuk seperti bakpao. Bedanya, roti mantau ini tidak diisi dengan coklat atau isian apapun seperti bakpao. Roti mantau ini hanya roti biasa yang terbuat dari tepung terigu pilihan yang diolah sedemikian rupa sehingga menciptakan tekstur yang lembut. Selain itu, penyajian roti mantau digoreng, tidak dikukus seperti bakpao.
Memakan roti mantau ini seperti menyiapkan sebuah sandwich. Kita memasukkan lauknya sendiri ke dalam roti yang sudah kita potong. Roti mantau biasanya dimakan dengan daging sapi atau yang lainnya. Sekian dari saya. Terima kasih.